Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kalau sampai kita tidak bahagia, itu kita sendiri yang membuatnya. Karena hanya kita yang bisa membuat kita bahagia, kita juga yang membuat kita tidak bahagia. Karena bahagia dan tidak bahagia itu terjadinya di sini, bukan di sana. Maka mari kita belajar bagaimana kita bisa hidup dengan penuh syukur dan sukacita. Salah satunya adalah dengan cara menyangkal diri, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Menyangkal diri, hidup tanpa ego, atau Tuhan semakin besar dan saya ego makin kecil. Itu kata firman Tuhan. Namun seringkali kita mengerti firman Tuhan memang begitu, tapi bagaimana hidup tanpa ego? Bagaimana kita bisa menyangkal diri? Itu yang perlu dijelaskan. Sebetulnya, menyangkal diri itu tidak susah. Pertama, ketika kita hadir sebagai keterbukaan yang siap menerima segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Nah, itu sudah menghilangkan ego. Ego itu dibangun atas dasar data lama. Sehingga kemudian ketika kita hadir, bertemu seseorang misalnya, atau menghadapi sebuah peristiwa, saya bukan hadir dengan keterbukaan, tetapi dengan sebuah pemikiran. Saya harus tampil begini, saya harus tampil begitu. Itu berarti menampilkan diri sendiri, memunculkan ego. Maka ketika tampil sebagai keterbukaan, hadir sebagai kesiapan untuk menerima apa saja, I am here for you, nah itulah kehadiran tanpa ego. Salah satunya begitu. Yang kedua, kalau kita hadir tanpa keinginan-keinginan pribadi. Jadi pada waktu bertemu orang atau menghadiri sesuatu, keinginan pribadinya disingkirkan dulu. Hadir bersama, berbahagia bersama yang berbahagia, berduka dengan bersama yang berduka. Itu hadir tanpa membawa keinginan pribadi. Itu juga adalah kehadiran tanpa ego. Ada beberapa cara lain, yaitu dengan cara membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Kalau saya tidak menemukan sukacita, saya membawa sukacita. Kalau tidak menemukan damai sejahtera, saya membawa damai sejahtera. Itulah hadir tanpa ego. Itu artinya kita hadir sebagai Roh Kudus yang bertahta di dalam diri kita. Karena buah-buah roh adalah sukacita, damai sejahtera, rasa syukur, kasih, penghiburan, ya. Dan ketika kita hadir membawa sukacita, membawa damai sejahtera, kita hadir tanpa ego, tetapi hadir sebagai Roh Kudus yang hadir melalui diri kita. Maka sebetulnya hidup tanpa ego atau menyangkal diri itu sangat konkret dan sederhana bisa dilakukan. Karena itu kita bisa mempraktekannya secara langsung dalam hidup kita sehari-hari. Kalau tidak menemukan sukacita, kita yang membawa sukacita. Kalau tidak menemukan damai sejahtera, kita yang membawa damai sejahtera. Nah, dengan cara itu kita tidak membawa keinginan kita sendiri. Seringkali kita itu tergesa-gesa, karena sebetulnya ada sesuatu yang ingin saya lakukan. Sehingga ketika bertemu orang, kita tidak bisa fokus, tidak bisa hadir sepenuhnya, tidak bisa mengatakan I am here for you. Itu berarti hadir sebagai ego yang menginginkan sesuatu. Maka kepentingan saya yang mau saya kerjakan. Sebetulnya itu sesederhana itu. Kalau mau hadir tanpa ego, sudah hadir tanpa kepentingan sendiri. Hadir sebagai keterbukaan. I am here for you. Sehingga yang penting bukan saya,
tetapi yang ada bersama saya. Kemudian punya niat untuk bersatu dengan orang yang kita jumpai. Disitulah persatuan terjadi. Yang penting bukan saya atau dia saja, tapi kita bersama. Lalu tidak membawa kepentingan masing-masing. Itulah hidup dengan menyangkal diri. Hidup dengan penuh kasih. Karena kasih itu menurut 1 Korintus 13 adalah keterbukaan, penerimaan, siap menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan kita bisa bahkan hidup dengan keterbukaan atau sebagai keterbukaan siap menerima segala sesuatu adalah hidup yang ringan. Tidak membawa beban-beban data masa lalu. Oh dia ini begini, 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 maka saya harus begini, begini, begini. Itu terbebani. Karena kita membawa beban-beban masa lalu. Lepaskan saja semuanya, lalu hadapi setiap peristiwa sebagai sesuatu yang fresh, yang segar, yang baru. Tidak perlu dipengaruhi apa yang sudah kita ingat di masa lalu. Karena hari ini bisa berubah, bisa berbeda sekali. Situasinya, hatinya, suasana hatinya, dan peristiwa yang terjadi, itu semuanya serba baru. Maka kita terbuka saja, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kemudian I am here for you. Itulah kehadiran tanpa ego, atau kehadiran dengan penyangkalan diri. Tidak membawa beban-beban masa lalu, keinginan-keinginan pribadi yang membuat kita tidak bisa hadir sepenuhnya, menjumpai orang dan menerima orang dengan sepenuh hati. Hal yang praktis dan sederhana yang bisa kita lakukan, tetapi itu bisa menjadi game changer, yang mengubah permainan, sehingga kita tidak lagi terbebani, tetapi justru bisa mengasihi, hadir sepenuhnya, dan menemukan Tuhan yang hadir dalam setiap peristiwa. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.